Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Al-Latif, Maha Lembut. Dengan kelembutannya Allah mengantarkan kita memiliki atau mendapatkan banyak nikmat yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang dirasa ataupun sering sekali yang tidak kita duga. Dengan kelatifan Allah, Allah menundukkan berbagai macam entitas makhluk hidup yang ada di alam semesta untuk berkhidmat kepada kita sebagai manusia, agar kita bisa atau mampu menjalankan misi hidup kita sebagai khalifatullah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling berkah, role model hidup kita dalam menjalankan berbagai macam kebaikan di dunia, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, yaitu sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman Inner Game, sahabat Inner Game, dan yang saya hormati gurunda kita semua, yaitu Coach Sony Abikim. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya Hasan Faruqi mencoba untuk membahas, mengkaji salah satu modul di antara 11 modul yang sudah disampaikan, yaitu modul keempat dengan judul The Art of Calm Living. Bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah. Tentu apa yang saya sampaikan tidak sedalam, seluas ya, atau rasanya yang berbeda dengan guru kita, yaitu Coach Sony. Tapi ala kulli hal, karena ini adalah salah satu tugas ya yang harus diberikan, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai atau isi daripada materi yang Coach Sony sampaikan. Teman-teman sekalian, kita mulai ke tema tentang seni berdamai dengan masalah itu. Kenapa ini penting ya? Kenapa tema ini penting kita bahas? Kenapa tema ini penting kita kaji? Tentu alasan yang paling utama adalah karena kita hidup tidak bisa lepas dari masalah ya. Kita senantiasa hidup berdampingan dengan masalah. Bahkan memang dunia ini tempat bermasalah ya, ya, tempat untuk diberikan masalah. Karena kita punya harapan, karena kita menginginkan kebaikan, tentu ya kita akan menghadapi berbagai macam masalah. Belum lagi dunia inilah tempat kita beramal ya. Bukan tempat kita mendapatkan balasan, tapi tempat kita melakukan berbagai macam amalan. Dan dalam melakukan berbagai macam amalan, kita kan banyak menemukan masalah-masalah dalam kehidupan. Jangankan kita ya, manusia-manusia akhir zaman ya, para nabi, orang-orang soleh dahulu ya, para wali, para ulama, para mujahid, para nabi-nabi terdahulu pun mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, dan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Nah, ini juga mungkin harus diluruskan, jangan sampai ketika kita mendapatkan masalah seolah-olah itu adalah jadi musibah itu ya. Tidak. Bahkan ada ulama mengatakan ya, kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya musibah, wa kullu musibatin ya tuqarribu ilallah ya fahiya nikmah. Setiap musibah yang menjauhkan atau yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, ya maka dia adalah nikmat. Dan setiap nikmat yang menjauhkan seseorang dari Allah, maka itulah musibah. Maka masalah hidup itu ya bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat, tergantung bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut ya. Dan hidup di dunia ini ya, sebagaimana Coach Sony bilang, bahwa ketika kita menyelesaikan satu masalah, atau ketika satu masalah itu ada solusinya ya, maka solusi itu akan menghasilkan masalah baru gitu ya. Sekali lagi ya, jadi ketika satu masalah dalam kehidupan lalu datang solusinya, maka solusi itu akan menghasilkan masalah baru ya. Dan ini hal yang aksiomatik, hal yang
sunatullah ya yang pasti kita dapatkan. Artinya ketika kita mendapatkan satu masalah, maka kita hadapi, kita jalani, bahkan mungkin kita selesaikan. Tapi tentu harapan kita, ekspektasi kita bukan berarti selesai kita tidak akan mendapatkan masalah baru gitu ya. Tidak seperti itu, karena satu solusi dalam satu masalah itu akan melahirkan masalah baru ya, atau disertai dengan masalah baru. Dan Coach Sony sudah menjelaskan hal itu gitu ya, sebagaimana saya ingat ya yang dijelaskan oleh Coach Sony itu adalah ketika anak SMA kemudian punya masalah untuk menyelesaikan sekolahnya. Setelah selesai ya datang masalah baru karena harus kuliah gitu ya, dan ketika kuliah ya kemudian dilulus dari salah satu universitas, datang masalah baru, gimana dia belajar, gimana dia mengeluarkan anggaran gitu ya. Kemudian setelah selesai ya kuliah ya, kuliahnya jadi ujian ya, kemudian juga selesai nih, solusinya selesai ya, kuliahnya selesai, datang masalah baru ya. Bahkan yang paling lucu itu adalah, saya ingat ya, Coach Sony mengatakan bahwa ya alumni atau fresh graduate itu adalah sama dengan pengangguran ya baru gitu ya, potensi pengangguran baru. Ala kulli hal, setiap hidup kita bermasalah ya, tapi itu bukan satu musibah. Masalah bukan satu musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, dan begitulah siklus kehidupan, tidak akan pernah selesai. Nah, yang bermasalah itu adalah, yang berbahaya itu sebetulnya adalah bukan masalah yang ada ya. Yang bermasalah itu adalah, yang menjadi bahaya itu adalah bukan masalah yang ada, tapi cara pandang kita terhadap satu masalah. Dan itu disampaikan oleh salah seorang pakar stres ya, Dr. Kelly ya, di mana Dr. Kelly ini menuliskan satu hasil riset beliau ya. Beliau pakar stres ya, bukan pakar yang stres. Pakar stres. Beliau meriset tentang stres ya dalam bukunya The Upside of Stress, bagaimana sisi lain tentang stres. Dan beliau mengatakan bahwa yang berbahaya itu bukanlah stres, melainkan stress belief, yaitu bagaimana cara pandang kita terhadap stres itu ya. Ini menarik sekali, ini yang menjawab ya fakta, menjawab fenomena kenapa ada orang yang berani berkorban gitu ya, untuk atau menikmati berbagai macam masalah gitu ya. Padahal kita melihat itu kan masalah gitu ya, dan itu berat, tapi kok kenapa bisa menikmati, enjoy, menjalani. Ternyata stress belief inilah yang penting ya. Dan itulah yang membuktikan ya bahwa kenapa para sahabat Nabi SAW gitu, atau Nabi sendiri gitu ya, mendapatkan berbagai macam ujian. Para sahabat pun demikian mendapatkan berbagai macam ujian. Bahkan manusia-manusia sepanjang zaman, para mujahid hari ini juga ya, sebagaimana sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita di Palestina. Tapi toh tidak membuat mereka ya kecil hati, tidak membuat mereka naudzubillah ingin bunuh diri gitu ya, tidak membuat mereka untuk depresi gitu, atau memiliki mental yang lemah ya, karena ternyata ini ya yang menjawabnya itu adalah stress belief, tentang pemaknaan terhadap stres itu, tentang beban itu. Bahkan pada takaran tertentu stres itu penting. Saya ingat tentang bagaimana teori seseorang angkat beban ya, maka ya otot itu akan stres gitu ya. Ya, otot itu akan stres, tapi ketika justru sering dilatih ya, justru akan membuat badan itu menjadi sehat ya. Maka pemaknaan itu penting ya. Mungkin stres belief terkait dengan meaning ya, terkait dengan memaknai stres itu seperti apa. Maka kehidupan kita ya, sebetulnya kalau tidak bisa memaknai ujian-ujian tersebut, itu yang membuat kita itu dalam kondisi bahaya. Maka Dr. Kelly ini kemudian mengatakan merangkul stres sebagai sahabat kita itu lebih penting dibanding mengurangi stres ya. Jadi merangkul stres ya sebagai sahabat itu lebih penting dibanding mengurangi stres. Nah, kekeliruan kita sering sekali kita itu adalah
sibuk mengurangi stresnya, sibuk mengurangi bebannya, tapi abai ya untuk memberikan makna terhadap beban itu. Termasuk saya pribadi. Kalau banyak pekerjaan ya, kadang kita wah, masya Allah gitu ya, belum itu, belum ini, belum keluarga, urusan komunitas, urusan yayasan, urusan yang lain-lain gitu. Kadang kita berpikir bagaimana mengurangi gitu ya beban itu ya. Sebetulnya ya tidak salah juga gitu ya. Tapi karena ini dunia inilah tempat beramal ya, darul amal gitu ya, tempat beramal, maka kita tidak mungkin untuk bisa lepas daripada apa namanya, tidak lepas daripada beban-beban itu gitu. Bahkan Rasulullah SAW ya, memberikan satu pemaknaan terhadap beban gitu ya. Sampai Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mempergunakannya ya. Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhum? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempergunakan hamba-hambanya? Maka kata Nabi, wafaqallahu bi'amalin solihin qoblal maut. Yaitu bagaimana orang tersebut diberikan taufik ya untuk bisa beramal soleh sebelum wafatnya, diberikan kemauan dan kemampuan untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Itulah ciri Allah menghendaki kebaikan kepada seorang. Maka ketika kita lelah dengan kebaikan atau begitu banyak beban kebaikan, itu tidak bahaya gitu ya. Dan kita, termasuk saya pribadi ya, sering sekali berpikir bagaimana mengurangi program kebaikan itu. Padahal ya, ketika kita berpikir mengurangi beban itu, kita menggunakan energi kita menggunakan fokus kita itu. Tapi kalau kita gunakan energi dan fokus kita untuk kemudian berpikir apa maknanya saya mengerjakan ini gitu ya. Itu lebih enjoy, lebih asik. Maka setelah saya mendapatkan materi ini mind blowing banget gitu buat saya. Amazing pisan gitu ya untuk saya ya, masya Allah. Oke, ya kalau ada lagi beban ambil jeda ya, kela ya teh naon gitu ya, ini apa maksudnya, ini apa maknanya ya. Karena ternyata yang berbahaya itu adalah bukan stresnya ya, tapi stress belief, itu tentang bagaimana kita meyakini atau memandang stres tersebut. Masya Allah ya, ini penting sekali ya sebelum kita berpikir tentang bagaimana seni berdamai dengan masalah. Karena kalau kita sudah menjadikan pemahaman yang benar terhadap masalah, kita jauh lebih menerimanya. Ya, sering sekali kita menyelesaikan itu karena kita tidak menerima masalah itu. Ya, akhirnya kita merasa bahwa itulah satu perkara yang sulit gitu ya. Padahal kesulitan itu sebenarnya adalah bukan masalahnya, tapi penolakan kita terhadap masalah yang datang, ya, terhadap tantangan yang datang atau masalah yang datang. Maka ya supaya kita bisa menyelesaikan atau bersahabat, berdamai dengan masalah itu, sebelumnya adalah terima. Nah, pemahaman-pemahaman yang tadi disampaikan itu sebetulnya membuat kita lebih menerima, ya gue punya masalah, aku punya masalah, saya punya masalah ini bagian dari hidup saya. Kemudian mengambil pemaknaan atau cara pandang yang benar terhadap masalah itu, ya baru kita berpikir untuk bagaimana menyelesaikan atau berdamai dengan masalah tersebut. Ya, ini penting sekali sebelum kita berbicara tentang how to-nya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana berdamai atau menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, sebelum kita membahas tentang how to-nya, maka yang harus kita bahas pula adalah apa itu definisi masalah. Ya, masalah itu adalah gap, ya, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, ya dan itu suatu hal yang wajar karena kita punya harapan dan kita pun ada kenyataan. Jangan-jangan kita nggak punya masalah karena kita nggak punya harapan. Saya nggak punya masalah hidup, ya jangan-jangan nggak punya harapan gitu ya. Nah, ini juga masalah sebetulnya kan gitu. Apalagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka ya harapan-harapan itu sebetulnya dua sisi mata uang yang
berpotensi untuk kita menghasilkan kebaikan atau justru kita menghasilkan keburukan. Menghasilkan kebaikan ketika kenyataan sesuai dengan harapan, atau ketika kita bisa mengolah antara harapan dan kenyataan, gap antara harapan dan kenyataan itu. Ya, tapi menjadi potensi keburukan ya, membuat harapan itu adalah ketika kita tidak bisa mengelola gap antara kenyataan dan harapan tersebut, atau ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Ya, maka ya, kita penting untuk berharap, tetapi ingat ya, itu berbanding lurus dengan potensi bahaya yang akan kita dapatkan ketika kita tidak bisa mengelola ya gap antara antara kenyataan dan harapan tersebut. Jadi Masya Allah, ini penting ya. Maka jangan berhenti berharap atau jangan salah berharap. Jadi harapan pun harus disesuaikan ya, karena harapan itu penting. Harapan itu penting teman-teman sekalian. Kalau tanpa harapan tidak ada petani yang menanam, tidak ada pedagang yang berjualan, tidak ada pengusaha yang berbisnis, tidak ada murid yang belajar, tidak ada guru yang mengajar, tidak ada ibu yang mengandung, kan gitu ya. Kalau tanpa harapan, semua harapan itu penting ya, tetapi ingat, itu pun berpotensi menjadi keburukan ketika kita tidak bisa mengelola gap antara harapan dengan kenyataan. Hal yang harus dimaknai pula ya, masalah adalah guru kehidupan ya, karena dia mendidik jiwa kita, yang menyucikan diri kita dari dosa ya, bahkan menjadikan bahagia kita paripurna. Mendidik jiwa karena memang jiwa, keimanan, hati itu perlu dilatih ya, perlu dilatih, dan masalah-masalah itu melatih kita. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu cara bagaimana mengetahui kualitas diri kita adalah berinteraksi dengan orang ya, atau yang disebut dengan khultoh gitu ya, berinteraksi dengan orang. Itu akan kelihatan bagaimana kondisi hati kita, kondisi jiwa kita. Jangan-jangan kita jarang ria karena jangan-jangan kita selalu merasa ikhlas karena memang kita belum berinteraksi dengan manusia ya. Begitu. Dan makanya kenapa Nabi mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas ya wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Orang mukmin yang kemudian berinteraksi dengan manusia dan sabar atas ya kekacauan atau kekeliruan atau rasa sakit dari manusia itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas ya kekacauan, kekeliruan, kesakitan dari manusia. Itu yang pertama, itu masalah itu akan mendidik jiwa. Yang kedua, menyucikan diri dari dosa ya. Menyucikan diri dari dosa ya, karena dia berfungsi sebagai penghapus dosa kita. Dan yang ketiga adalah menjadikan bahagia kita paripurna, karena kita sudah merasakan masalah itu. Ketika masalah itu selesai, maka kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Terakhir ya teman-teman Energame, sahabat-sahabat Energame, ya 3 sikap seni menghadapi masalah, dan ini penting banget nih ya. Satu adalah fokus ya pada kendali, yang kedua adalah fokus pada solusi, dan yang ketiga adalah fokus pada proses. 3 hal ini cukup sederhana, tapi ini sangat fundamental pada setiap peran hidup kita ya, di rumah tangga kita, kemudian juga di pekerjaan kita, di bisnis kita, di keseharian hidup kita ya. Ini penting 3 hal ini. Ya, satu adalah fokus pada kendali. Apa yang mampu kita kendalikan, kendalikan. Apa yang tidak mampu kita kendalikan, kita titipkan pada Allah. Apa yang mampu kita kendalikan, kita ya minta ditemani oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Dan yang tidak mampu kita kendalikan, pikiran, kemudian perilaku, ya perasaan yang tidak mampu kita kendalikan, titipkan kepada Allah. Ya, inilah fokus apa yang bisa kita kendalikan. Ya, fokus kendali. Yang kedua adalah fokus pada solusi. Ya, jika masalah seperti ini, apa solusinya? Ya, dan ini tentu membutuhkan proses yang tidak mudah. Ya, maka kita butuh ahli, kita butuh berkomunikasi, kita butuh silaturahim, kita butuh musyawarah dengan para ahli, dengan orang-orang yang terkait untuk mencari solusi. Tapi fokus pada solusi, ya jangan fokus kepada hal-hal yang sebetulnya tidak produktif untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah, dan ini terakhir, adalah fokus pada proses. Prosesnya ini sangat penting, bukan hanya tentang masalah selesai, tapi prosesnya, proses niatnya, proses perilakunya, proses pikirannya, itu sangat penting sekali, karena inilah yang akan ditilai. Ya, dan Allah Maha Adil.
Inna idzamal jaza ma idzamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Sedangkan kita punya kompetensi yang berbeda, titik tumpu yang berbeda, kemudian juga kita punya daya eksekusi yang berbeda, tapi Allah Maha Adil. Ternyata balasan itu diberikan oleh Allah bukan karena hasilnya saja, ya bukan karena hasil, tetapi juga karena prosesnya. Fokus pada proses. Sahabat-sahabat Nurgen, ya insya Allah 3 hal ini membuat kita untuk bisa lebih berdamai dengan masalah yang kita hadapi. Saya, Anda, kita semua, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, kita semua punya masalah. Mudah-mudahan 3 hal ini ikhtiar kita untuk bisa lebih berdamai, agar kita bisa menjalani misi hidup kita dengan benar, dengan sempurna, dengan tenang, sampai Allah mengistirahatkan kita dan kemudian memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sampai kita disuruh pulang oleh Allah, ya, dan kita dalam kondisi tenang karena kita sudah berdamai dengan masalah hidup dalam rangka menjalankan misi hidup. Barakallahu fikum, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.